Kalau ini murni bencana alam, kenapa ada kayu sebesar tiang listrik? Banjir gelondongan di kala sungai bukan sekadar musibah. Ia adalah pengakuan. Air mungkin datang dari langit, tapi batang kayu sebesar tiang listrik tidak pernah jatuh dari awan. Hujan deras bisa membawa arus, tapi tidak mungkin membawa gelondongan kayu raksasa jika tidak ada yang menebangnya terlebih dahulu. Alam tidak pernah berbohong. Sungai tidak pandai berpura-pura. Justru bencana inilah yang akhirnya mengungkap kebohongan yang selama ini ditutupi. Orang mungkin menyalahkan cuaca, badai, dan curah hujan ekstrim. Tapi masuk akalkah jika hujan tiba-tiba menyeret batang kayu raksasa? Masuk akalkah kalau hutan yang seharusnya kokoh tiba-tiba rapuh lalu ambruk? Gelondongan berdiameter hampir sebesar tiang listrik hanyut di tengah derasnya banjir, seolah menunjukkan jejak tangan-tangan manusia yang bekerja jauh sebelum air datang. Di hulu sungai, lubang-lubang tambang tanpa izin menganga lebar, seperti mulut rakus yang terus menggerogoti perut gunung. Semuanya dipotong, digali, dikupas tanpa ampun. Gunung kehilangan tulangnya, hutan kehilangan tubuhnya, tanah kehilangan pelindungnya. Ketika akar hilang, siapa yang menahan air? Ketika bukit dilubangi, kemana air akan pergi? Ia tak lagi punya tempat berlindung sehingga ia turun ke perkampungan yang tak tahu apa-apa, marah, bingung, dan tak terbendung. Sementara itu, pemerintah setempat berpura-pura bingung. Mereka bertanya seolah tak tahu apa yang terjadi. Padahal aktivitas penggalian berlangsung tepat di depan mata mereka. Truk-truk keluar masuk, suara mesin bekerja siang malam, jejak penebangan terlihat jelas dari lereng hingga lembah. Tapi entah mengapa, semua orang yang seharusnya melihat justru memilih memalingkan pandangan. Hutan lindung sedang berkabung, namun tangisnya hanya terdengar oleh sungai. Langit menurunkan hujan, tetapi hutan yang seharusnya menjadi payung sudah tak lagi ada. Air mengalir tanpa kendari, mencari rumah untuk disinggali hingga akhirnya menghantam perkampungan Sihaporas. Sungai yang selama ini menjadi sahabat masyarakat, tiba-tiba murka. Bukan karena ia ingin, tetapi karena ia terpaksa. Saat air tak lagi punya jalan, sungai pun tidak bisa membendung penderitaan yang dititipkan kepadanya. Jadi mari kita bicara yang sebenarnya. Bukan dongeng konferensi pers yang penuh alasan klasik dan kata-kata manis. Bukan lagi narasi, semua ini karena faktor alam, seperti yang selalu diumumkan setiap kali bencana datang. Jangan lagi menyalahkan hujan, jangan menyalahkan badai, jangan menuding alam yang hanya bekerja sesuai ritmenya. Pertanyaannya sederhana, apa yang sebenarnya terjadi di hulu sungai Sihaporas? Apa yang menyebabkan gelondongan kayu hanyut? Apakah hujan menebang pohon? Apakah angin menggergaji batang? Atau ada pihak lain yang selama ini bekerja sembunyi-sembunyi? Di hulu hutan Bolontuka, batu besar-besar hanyut terbawa banjir. Bukan batu kecil, bukan kerikil, tetapi bongkahan raksasa. Hanya erosi besar-besaran yang mampu membuat batu sebesar itu bergerak. Dan erosi besar-besaran hanya terjadi ketika tanah kehilangan akar, ketika gunung diprekteli, ketika hutan dipangkas tanpa ampun. Bencana bukan datang tiba-tiba. Ia dibangun perlahan oleh keserakahan. Ia disiapkan diam-diam oleh tangan manusia. Dan ketika akhirnya terjadi, rakyat yang tidak tahu apa-apa justru menjadi korban pertama. Karena kita harus berkata jujur, alam tidak menghukum. Ia hanya memantulkan apa yang dilakukan kepadanya. Ketika hutan ditebang, ia membalas dengan banjir. Ketika gunung dilubangi, ia membalas dengan longsor. Ketika sungai dipaksa menelan kesalahan manusia, ia akhirnya memuntahkannya kembali. Jadi musibah ini bukan sekadar air bah, ini adalah pesan. Sungai sedang berbicara, hutan sedang bersaksi, dan alam sedang membuka borok yang berusaha disembunyikan manusia.